Perundungan. Sebenarnya lebih ke penyesalan sih. Jarang ngeluangin waktu gitu sama ayah. Ini harus jujur banget nih. Jujur. Bokap gue kali ya. Halo, aku Hani. Dari Surabaya. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Dawil Afkar, biasa dipanggil Dawil atau Afkar. Asal dari Sukabumi, jurusan Hubungan Internasional. Halo, nama aku Niko Reihan dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019, asalku dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama gue Muhammad Darmo Fauzan, asal dari Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Halo, nama aku Alfiranita Girindra Salsabila, asal Malang. Halo, nama aku Yuli Julianti, jurusan Ilmu Komunikasi dari Kota Bima, NTB. Maaf itu ikhlas, rela, melepas. Maaf itu adalah memaklumi dan mengikhlaskan gitu kan. Kalau misalnya ada orang berbuat salah sama kita gitu, maka kita harus memaafkan. Urusan orang itu balik memaafkan. Kalau misalnya kita buat salah ya, urusan memaafkan atau tidak itu urusan orang. Yang penting kita dulu minta maaf. Mengikhlaskan yang udah diikhlaskan? Kata maaf tuh kayak mungkin kita mengakui sebuah kesalahan kita kali ya kepada orang lain, terus dan kata maaf tuh kita mengakui kesalahan apa yang kita udah lakuin ke orang tersebut, biar orang tersebut tuh kayak udah nggak ada no hard feeling lah sama apa yang udah kita lakuin. Maaf itu satu kata 4 huruf, tapi kadang sulit untuk diungkapkan dari seseorang. Kadang mudah untuk diungkapkan, tapi belum tentu dari hati, belum tentu pakai ketulusan. Jadi maaf itu kata yang sederhana, tapi terkadang sulit untuk diungkapkan dengan hati. Kata maaf itu penting banget ya. Kayak maaf tuh segalanya. Ada mungkin. Ada. Tapi ya karena emang mereka belum minta maaf gitu. Cuma kalau misalnya mereka minta maaf, gue maafin. Cuma kalau ketemu gitu, ya gue biasa aja sama mereka. Ada. Ada sih. Ada. Ada. Dari almarhum ayah sih. Jadi dulu aku tuh jarang gitu loh, sebenarnya lebih ke penyesalan sih. Jarang ngeluangin waktu gitu sama ayah. Karena waktu itu kondisi rumah juga beda. Aku tinggal sama ibu. Ayah punya rumah sendiri. Dan ya pas tuh susah banget buat stabilin waktu gitu, buat ngeluangin waktu sama ayah. Dan waktu ayah nggak ada, baru kerasa kenapa sih nggak ngeprioritasin ayah dulu gitu. Tapi waktu itu kondisi juga lagi sulit, jadi susah banget. Perundungan. Karena menurut gue waktu-waktu di masa kecil, apalagi masa kecil ya, masa-masa emas gitu, kita berkembang, malah kita mendapat perundungan, permasalahan yang emang gak seharusnya didapatkan oleh seorang anak kecil gitu. Secara gak langsung akan berpengaruh sama kehidupan diri gue ketika dewasa gitu. Mungkin lebih temperamental atau gimana. Secara gue sadar baru akhir-akhir ini sih, setelah gue ketemu lagi sama orang-orang dulu, terus gue ngobrol-ngobrol kan. Dulu lu ngelakuin kayak gitu ke gue, kenapa gitu, atas dasar apa. Dan setelah gue ngobrol-ngobrol sama orang yang paham akan kondisi diri gue, ya akhirnya gue ngerti ternyata dampaknya itu sampai sekarang loh. Perlakuan mereka di masa itu sampai sekarang. Dan untungnya gue sekarang udah mencoba untuk memaafkan dan mengikhlaskan.
Mungkin kekecewaan yang buat diri sendiri sih lebih tepatnya. Bukan maafin buat kayak orang lain. Lebih tepatnya untuk diri sendiri aja. Nggak pernah maksimal dalam ngelakuin apapun sih. Itu sih yang aku rasain. Ini harus jujur banget nih. Jujur. Bokap gue kali ya. Boleh ceritain. Itu sih, ya kan gue broken home kan. Terus dulu pas bokap gue pisah pas gue kelas 1 SD, itu sih paling yang gue belum bisa maafin bokap gue sampai sekarang. Maaf yang belum gue maafin ya, sesuatu hal yang belum gue maafin itu sampai sekarang adalah ketika gue melakukan sesuatu di luar batas dari diri gue sendiri. Contoh ya, kayak semisal gue serakah dalam suatu hal. Ada 3 tawaran semisal nih soal jabatan atau soal yang berhubungan dengan cuan. Gue serakah tuh, gue ambil semuanya. Pada akhirnya gue ngerasain gue gagal, gue kecewa, dan ngebuat gue kayak, kok lu bodoh banget sih. Dan akhirnya gue sampai sekarang kayak penyesalan terdalam lah. Sampai sekarang belum bisa gue maafin hal-hal kayak gitu. Enggak. Berarti kamu sudah Tapi- siap memaafkan diri kamu sendiri. Ya, butuh proses. Proses jadi mudah atau sulit? A little easy, a little harder. Memaafkan itu sulit. Enggak sih. Karena sejatinya memaafkan itu adalah menerima atas apapun yang telah terjadi. Ketika kita menerima, maka kita berdamai sama diri sendiri dan orang lain. Akhirnya kita memaafkan. Dan itu memaafkan itu sangat penting dalam hidup. Karena untuk untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, maka ada beberapa hal yang harus kita maklumi, kita ikhlaskan, dan kita maafkan. Sedikit sulit. Karena kan nggak semua masalah tuh, kayak nggak semua itu kan nggak bisa dimaafin gitu loh. Kayak semua kesalahan tuh nggak bisa dimaafin kalau menurutku. Sulit banget. Karena maafkan tuh harus ikhlas gitu loh. Kayak buat apa kayak kita cuma ngucapin kayak maaf ya gitu, cuman dari hati kita sendiri tuh ya belum ikhlas atau belum mau memaafkan gitu sih. Iya, sulit banget. Karena butuh keikhlasan dalam hati. Nggak sekedar ngomong maaf selesai, nggak. Tapi butuh bener-bener kayak lu yakinin dulu diri lu sendiri, apakah lu bisa memaafkan hal tersebut atau enggak. Jangan sembarangan ngomong maaf atau segala macamnya.